Pinapakain ko siya. Yo guys, welcome back to channel Movie Man Universal. Bagi kalian penikmat film cewek cantik dan bergenre action ya, movie ini wajib harus kalian tonton. Karena sang aktris ini diperankan oleh Christine Rice. Lihat sendiri kan betapa seksinya wanita ini. Tentunya bagi para listeners dimanapun kalian berada yang tak punya waktu untuk menonton film, tenang saja, kami dengan santuinya akan merequest breakdown film-film untuk kalian semuanya sampai Anda lemas. Tanpa berlama-lama, langsung saja siapkan camilan, longgarkan celana, kencangkan otot, pasang pengaman bersama saya Mas Berdaster tentunya. Sebelum menonton, intro dulu. Di awal film memperlihatkan sebuah keluarga bahagia, yaitu Maria sang istri, Bert sang ayah, dan Min, satu anak putri tunggalnya. Maria dengan balutan tank topnya menambah imajinasi kita semuanya, apalagi saat ia mengikat rambut belakangnya ya. Sang ayah malah terburu-buru untuk berangkat ke sebuah acara karena ia merupakan salah satu seorang tim sukses dari Partai Banteng. Salah dong, baru mulai juga udah salah. Maksudnya tim sukses dari calon gubernur yang akan berkampanye di kota tersebut. Lalu skin berpindah di mana ada seorang kakek-kakek bernama Ricardo de la Vega. Ia adalah seorang bandar raja narkoba sekaligus tikus politik. Hindi ka mananalo kung hindi dahil sa akin. Dia tak segan-segan membunuh anak buahnya jika ada yang berkhianat kepadanya. Lalu diperlihatkan dua anak buah Ricardo yang sangat dipercaya, yaitu bernama Caleb dan juga Victor. Ricardo lalu memberi tugas kepada Caleb untuk membunuh calon gubernur yang baru karena menurutnya gubernur itu terlalu bersih dan jujur, di mana itu akan sangat mempengaruhi kekuasaan para tikus politik. Namun di sini Victor merasa iri, kenapa bukan dia yang mendapat tugas tersebut? Lalu Victor yang marah melampiaskan amarahnya pada salah satu pengkhianat lagi. Di sini diperlihatkan betapa kejamnya bandar raja narkoba tersebut. Pada malam hari terlihat keluarga Bert dan Maria sedang asik menonton channel kesayangan kita. Lalu saat tengah asik menonton, Bert malah memulai pembicaraan dengan pembahasan politik tentang pemilu lagi. Maria sebenarnya tidak senang karena lagi-lagi saat di rumah suaminya selalu membahas masalah politik. Di keesokan paginya, mereka sekeluarga mensurvei lokasi untuk berkampanye, di mana di sini mereka bertemu dengan keponakan Bert yang bernama Leo. Leo keripik kentang, lebih enak, lebih puas. Salah dong. Dan tanpa disengaja ternyata di sana ada anak buah Caleb yang sedang berjaga dengan misi untuk membunuh gubernur. Caleb yang hanya menunggu informasi di mobil, ia terkejut saat menemukan laporan foto bahwa Maria berada di situ. Langsung saja dia mencari keberadaan Maria. Tapi sayangnya, Maria sudah lebih dulu pergi dari tempat itu. Waduh, siapa nih Maria sebenarnya nih? Lanjut. Caleb lalu mengatur strategi dengan membagi dua tugas kepada anak buahnya, di mana tugas yang pertama untuk membunuh gubernur dan tugas yang kedua hanya berfokus untuk menangkap Maria maupun orang terdekatnya. Lalu tak perlu waktu lama, mereka menemukan keponakan Bert yang bernama Leo dan membawanya. Leo pun disiksa dengan kejamnya untuk mendapatkan informasi keberadaan Maria. Keesokan harinya, anak buah Caleb berhasil menemukan Maria. Merasa diikuti oleh seseorang, Maria pun lari untuk kabur. Namun sayangnya, dia tak ada pilihan lain selain melawan mereka. Tak disangka-sangka, Maria ini jago juga dalam berkelahi.
Setelah itu Maria langsung pulang ke rumah dan memaksa suami beserta anaknya untuk pergi meninggalkan rumah. Takut si Min. Maria, explain to me what's going on. Suaminya pun bingung dengan tingkah Maria dan tiba-tiba paket Asia. Salah dong. Ternyata Caleb dan anak buahnya datang setelah mendapat informasi dari saya. Maksudnya informasi dari Leo. Lily, who's Lily? You know me. Drop it. Hindi sila kasali dito. Saat Min Min ingin berlari ke pelukan sang ayah, tiba-tiba tanpa ragu, Caleb dengan kejamnya menembakkan peluru tepat ke arah Min Min. Now you know how it feels. Parah nih si Caleb, jadi ikut emosi gue nih nontonnya. Aduh. Keributan pun terjadi. Bert yang tak bisa bertarung membuat ia menyelamatkan istrinya hingga tewas. Maria yang emosi pun akhirnya berhasil memaksa mereka untuk mundur. Maria pun menangis sejadi-jadinya atas kematian suami dan anaknya yang telah mati di depan matanya sendiri. Ternyata ini semua adalah akibat di masa lalunya, di mana ternyata dulunya Maria ini bernama asli Lily, seorang mantan pembunuh bayaran. Dia pernah satu tim dengan Caleb sekaligus mantan kekasihnya juga. Mereka mempunyai bos yang sama, yaitu Ricardo de la Vega. Akan tetapi, saat dalam misi untuk membunuh satu keluarga, Lily tidak mampu memaksakan diri untuk membunuh seorang anak kecil. Maria malah membunuh rekannya dan menembak Caleb lalu pergi membawa targetnya hingga membuat bos Ricardo marah. Sudah jelaskan kenapa Caleb sangat dendam terhadap Lily. Akhirnya, Lily memutuskan untuk memalsukan kematiannya dan berganti nama menjadi Maria. Dan ia mencoba hidup layaknya orang normal sampai mempunyai suami bernama Bert dan putri cantiknya bernama Min Min. Kemudian setelah menangisi kematian suami dan anaknya, Maria meninggalkan rumah dan berniat untuk pembalasan dendam. Now you know how it feels. Maria pergi ke sebuah bar dan menemui Tuan Greg, di mana Tuan Greg ini adalah mantan anggota dari anak buah Ricardo juga dan satu-satunya orang yang berhasil menyelamatkan Maria dari insiden dulu. Greg yang sudah pensiun dari kejahatan sempat menolak saat kedatangan Maria. Akan tetapi, dengan terpaksa, Greg pun mengizinkan Maria untuk tinggal di bar miliknya. Dan Maria pun bercerita bahwa semua keluarganya telah dibunuh oleh Caleb dan berniat untuk membalaskan dendam. Papatayin ko siya. Di sisi lain, Caleb yang sudah mengetahui posisi Maria langsung memerintahkan buah dada wanitanya. Salah dong, kok buah dada wanita anjir. Maksudnya anak buah wanitanya untuk membunuh Maria. Namun karena adanya kesepakatan antar keluarga Ricardo dan Tuan Greg, ia berpesan bahwasanya jangan sampai membunuh Greg di sini. Lalu saat anak buahnya sampai di bar milik Tuan Greg, ternyata di sana anak buah Caleb tak menemukan Maria. Dengan kesal, ia malah menghajar salah satu anak buah Greg yang berbadan besar. Aduh, badan doang nih gede. Selamat. Ang galing mo, Ternyata saat itu Maria sedang menyusup ke dalam gudang pembuatan narkoba milik keluarga de la Vega dan membunuh semua petugas satu persatu hingga membakar gudang narkoba tersebut. Maria pun pulang untuk mandi dan membersihkan noda membandel yang menempel pada tubuhnya. Lalu setelah itu Greg mengajak Maria ke ruang rahasia miliknya. Ternyata isinya adalah banyak senjata PUBG dan FF milik Tuan Greg. Kemudian dengan balutan gaun hitam yang mempesona, berangkatlah Maria sendiri ke sebuah bar mencari Caleb. Sendirian nih bos. Anak buah Caleb yang mengetahui keberadaan Maria
langsung menemui Maria untuk membunuhnya. Lagi-lagi, dengan skill bertarung layaknya John Wick, Maria pun membunuh anak buah Caleb. Ketika Maria ke lantai atas, ternyata Caleb tak ada di situ dan hanya menitipkan sebuah ponsel kepadanya. Keesokan harinya, saat sedang menunggu panggilan telepon dari gua, "Halo Maria, ketemuan yuk." Anjay, ditutup. Ternyata Caleb yang menelpon Maria untuk mengakhiri film ini dan memintanya untuk menemuinya di sebuah dermaga. Di sisi lain, ternyata Caleb meminta bantuan Victor untuk membunuh Maria. Namun ternyata Victor malah punya rencana lain dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua yang ada di situ, termasuk Caleb. Akhirnya saat malam itu tiba, anak buah Victor yang berbuah montong ini mendatangi Caleb untuk diajak apa. Namun sebenarnya ia di sini hanya berpura-pura untuk membantu Caleb membunuh Maria. Maria yang secara diam-diam sudah menyusup masuk untuk menghabisi satu persatu anak buah Caleb. Lalu ketika tak ada satupun anak buahnya yang merespon, Caleb memerintahkan anak buah Victor yang cuma pakai tank top itu untuk membunuh Maria. Namun mereka malah menembaki Caleb dan anak buahnya yang tersisa. Saat Victor datang, tiba-tiba satu persatu anak buah Victor dibunuh oleh seorang sniper yang ternyata sniper itu adalah saya sendiri untuk membantu Maria. Sniper itu sebenarnya adalah Tuan Greg yang berniat membantu Maria untuk memastikan bahwa perselisihan antara Caleb dan Maria itu adil dan tak ada yang mengganggunya. Lalu Maria bertarung melawan wanita bertank top itu. Namun sayangnya di sini ia mengalahkan wanita berbuah montong dengan sangat mudahnya. Dan satu persatu anak buah mereka yang tersisa disapu bersih oleh Maria. Sampai kemudian tersisalah Caleb seorang, dan Maria pun yang kehabisan peluru mengejar Caleb dengan tangan kosong. Dan akhirnya dengan bersusah payah dan tenaga yang tersisa, Maria pun mampu mengalahkan Caleb. Film pun selesai. Itu tadi film Maria tahun 2019. Kami memberi rating 9 di film ini dan sangat merekomendasikan kalian untuk menonton film ini secara keseluruhan ya guys. Jangan lupa tulis jejak Anda di komentar dan subscribe, nyalakan lonceng untuk mengetahui update pembahasan film dari Movie Man Universal. Bye.